Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mukir Tahu? Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Project Libre. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang tasking atau pengelolaan pekerjaan, kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang resourcing atau pengelolaan sumber daya. Kita akan masuk ke Project Libre. Ya, seperti biasa, kali ini kita buka di Open Project. Kemarin kita kasih nama dengan proyek latihan. Anda boleh kasih nama apa saja pada latihan yang sebelumnya. Ya, ini bisa kita bikin full. Oke, ini adalah tasking atau pekerjaan ya, rincian pekerjaan atau penugasan. Jadi skenario kita adalah membangun sebuah sistem informasi akademik. Jadi proyeknya proyek pembangunan sistem informasi terdiri atas 4 pekerjaan besar. Ada perancangan sistem, pembuatan program, testing, dan implementasi. Tampilan sebelah kiri ini adalah worksheet-nya, sebelah kanannya adalah Gantt chart-nya. Jadi di sini kita bisa melihat secara visual bagaimana schedule dari masing-masing task yang ada di sebelah kiri. Kalau ini terlalu lebar sehingga Anda harus scrolling, Anda bisa menuju ke task, kemudian Anda bisa klik zoom out. Nah, kalau di zoom out dia akan mengecil sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Ya, bisa Anda atur sehingga sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian ini bisa kita perjelas lagi dengan menampilkan rows atau barisnya sehingga seperti ini. Antara worksheet dengan Gantt chart-nya ini bisa nyambung. Oke, ini adalah tentang task. Selanjutnya kita harus mengatur tentang resource ya. Jadi kali ini topik kita adalah tentang resourcing. Tampilannya seperti ini. Resourcing ini adalah apa saja sumber daya yang kita perlukan dalam penyelesaian proyek. Di sini ada type-nya. Type ini sebenarnya terdiri atas material dan work. Dalam kasus sistem informasi akademik, ini kita mungkin tidak pakai material, kita pakai work. Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan fisik boleh dua-duanya, tapi paling tidak yang harus dikelola itu adalah tentang tipe pekerja ya, pekerjaannya. Jadi kalau misalkan memungkinkan sekalian dengan materialnya tentu lebih bagus karena cost-nya nanti juga bisa diatur lebih jelas. Oke, kali ini kita akan mulai dulu. Kita asumsikan kita punya beberapa orang. Karena ini proyek, misalnya saya masukkan nama saya di sini. Type-nya adalah work. Email ini kita lewati saja ya. Ini kita minimize atau kita zoom out biar lebih kecil. Oke. Ini penting. Di sini adalah untuk grupnya. Grupnya misalkan ini adalah grup PM atau project manager ya. Kemudian selanjutnya saya perlu sistem analis. Misalkan di sini saya pakai namanya siapa ya, Sinta. Ini misalkan si Sinta, ini adalah grupnya sistem analis. Sistem analisnya 1 orang. Kemudian saya perlu misalkan ada si Darto ini, saya butuh seorang database administrator. Tambah 1 lagi, saya pakai nama Dara. Kebetulan aja ini huruf pertamanya saya sesuaikan dengan jabatannya biar mudah diingat aja. Tentu dalam kasus yang nyata tidak demikian ya, kita sudah tahu persis bahwa orang-orang ini sebagai apa. Dara ini juga database administrator.
Kemudian tentu saja saya perlu membutuhkan para programmer. Misalkan di sini ada Paula, ya, ada Paula, kemudian ada si Prima, siapa lagi? Ada berapa orang kira-kira programmer yang kita perlukan? Mungkin kita perlu 1 orang sistem analis, 2 orang database administrator, nanti saling berbagi tugas, kemudian 4 orang programmer. Misalkan di sini ada Prita, kemudian ini ada lagi misalkan Paul. Oke, ini semuanya work. Ini kita kasih misalkan ini SI, kemudian di sini DT, DR ini inisial aja, kemudian PA, PR, PT, kemudian PL, misalkan demikian. Ini kelompok programmer. Ini juga programmer. Ini juga programmer. Oke, kalau mau rapi tentu saja ini bisa kita lengkapi ya. Tapi kalau material label itu hanya jika tipenya material. Kemudian ini perlu kita lengkapi dengan upah ya, standar upah. Standar upah ini ada standar upah yang perlu kita isi, terutama adalah standar rate sesuai dengan overtime atau cost per use, tapi umumnya kita isi dulu yang standar rate dan overtime. Oke, PM ini per jam ya, misalkan PM itu per jam harganya 200.000 ya, 200.000. Sistem analis misalkan 150.000. Ini untuk tiap 1 jamnya. Database administrator ini misalkan 125.000. Oke, 125.000. Kemudian 2 orang ini, yang 1 orang mungkin kita ini senior ya, senior 125.000, ini juga 125.000. Ini kita anggap aja masih junior, kita kasih 100.000 tapi per jam. Artinya kalau dalam 1 hari dia bekerja 8 jam, lumayan 1 hari itu dia dapat 800.000. Oke, kemudian ini adalah standard rate. Tentu jika mereka lembur overtime harus diberikan penghargaan lebih ya, kita buat aja misalkan dengan kenaikan 10% misalkan ya, kurang lebih maksudnya ini 220.000, kemudian ini misalkan 165.000, ini juga 165.000. Kalau 125.000 berarti kurang lebih ditambah 12.500, kita paskan aja kira-kira di 140.000 misalnya. Ini juga 140.000. Ya sebenarnya terserah kita aja, kita tarik berapa. Karena nanti si pemilik project lebih melihat harga totalnya. Ini kita sebagai pengelola project, PM-nya ngatur. Kita sebenarnya juga boleh untuk tidak masukkan di sini karena secara keseluruhan nilai kontrak nanti akan dengan PM membagi. Tapi bisa juga PM sebagai bagian dari keseluruhan ini sehingga nanti perannya juga jelas, bagiannya juga jelas. Ini 140.000. Kemudian ini kita buat 110.000. Oke, ini 110.000. Oke, berarti kita sudah punya 8 resource atau 8 sumber daya manusia. Oke, ini bisa kita save ya, bisa kita save saja. Oke, kemudian
Ini kalau kita kembali ke tas, kita klik di sini. Jadi kalau kembali misalkan kita ke resource, kita klik resource-nya, kemudian kalau kita ke tas, ini belum berubah, kita klik pada gen-nya di sini kelihatan. Lalu bagaimana kok tidak ada nampak hubungan antara resource dengan ini resource yang kita buat ini dengan pekerjaan, bagaimana menghubungkannya? Mari kita lihat. Di sini adalah satu fungsi dari assign resources. Assign resources ini adalah penugasan atau pembagian dalam tiap tas yang ada di sebelah kiri ini. Ini nanti akan dikerjakan oleh siapa? Misalnya begini, analisis kebutuhan, ini kita klik dulu ya, analisis kebutuhan, kemudian kita klik di sini assign resource. Siapa di sini? Misalnya ada PM dan sistem analis yang mengerjakan. Oke, kita assign seperti ini. Oke, kelihatan di sini. Jadi si Wibisono dengan Sinta yang mengerjakan. Dokumen rancangan ini misalnya dikerjakan oleh si Sinta. Kemudian approval itu dikerjakan oleh si Wibisono. Misalnya kita menjawab pengesahan dari rancangan. Oke, kemudian penyiapan database ini dilakukan oleh si database administrator. Oke, kita assign resource di sini. Database administrator itu ada Darto dan Dara. Ini kalau mau select dua-duanya dengan cara di klik salah satu, kemudian tekan tombol shift, kemudian kita assign. Oke, dua orang ada di sini, langsung kelihatan di sini. Kemudian coding ini dikerjakan oleh begitu banyak orang, tadi ada 4 orang programmer, bisa kita langsung assign. Itu si Paula hingga si Paul, kita assign. Ya, ini ada 4 programmer yang mengerjakan. Mungkin kita masih ketinggalan. Jadi misalkan dalam kasus ini, internal test bisa dilakukan oleh programmer, bisa juga oleh tim lain. User acceptance test itu bisa dihandle oleh programmer dan sistem analis. Tetapi user training ini mungkin kita perlu seorang trainer, orang-orang yang bukan kekuatan membuat programnya yang dibutuhkan, tetapi orang-orang yang mempunyai kemampuan melakukan transfer kemampuan, ya, transfer knowledge, transfer skill. Jadi orang-orang yang kita beri kesempatan untuk mempelajari programnya, kemudian dia ngajari pada orang lain. Jadi untuk menambahkan itu kita bisa klik di resource, kita klik resource di sini, kita tambahkan di sini. Ya, kita tambahkan, misalkan dia seorang trainer, misalkan ada Terry dan siapa lagi, misalkan Tristan. Oke, 2 orang ini adalah ini suka-suka kita, mau kita kasih singkatan apa. Ini adalah trainer, ini juga trainer. Oke, ya, kita klik pada tas, kemudian klik gencatnya lagi. Kita lihat di sini bahwa coding sudah dibagi. Internal test. Internal test ini siapa yang melakukan, bisa kita atur di sini. Misalkan ada perwakilan programmer, Prita melakukan tes, Prita dan Paul dibantu oleh 2 trainer. Jadi ada 4 orang yang melakukan internal test. Ada perwakilan dari programmer, kemudian si trainer ini mulai mengenal, kita libatkan di sini. Oke, kemudian UAT itu adalah tahap ketika kita memberi kesempatan kepada user terpilih untuk melakukan tes terhadap aplikasi. Kemudian kalau menunya sudah sesuai, dia harus tanda tangan di situ. Tanda tangan bahwa menyatakan bahwa
hasil program sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tentu ini perlu didampingi oleh tim internal. Kalau misalnya kita memutuskan bahwa expert user ini perlu dikasih honor juga, ya perlu dikasih honor. Oh ya, tadi trainer juga belum kita kasih standar upah tadi. Tidak menjadi masalah. Kita bisa kembali ke resource, kita klik resources di sini. Kita lihat bahwa ya ini trainernya belum. Trainernya misalkan kita kasih di sini adalah 80.000 per jam, ini juga 80.000. Kemudian 90.000 jika dia overtime. Oke, kemudian kita juga perlu expert user di sini. Expert user misalkan kita pakai Eko dan Eni. Oke, ya ini Eka dan EN. Ini hanya untuk memudahkan mengingat aja. Ini adalah expert user, ini juga expert user. Expert user itu biasanya bukan dari tim IT, dari tim user yang terpilih, tapi memiliki tanggung jawab mewakili teman-temannya untuk mencoba dulu, kemudian nanti ngajari, dan dia menjadi perwakilan. Kalau misalkan ada usulan-usulan, penyempurnaan dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan expert user. Nah, ini kita sepakati karena expert user ini walaupun bukan bagian dari tim, dia bagian dari user, tapi karena dalam tanda kutip kita gunakan untuk membantu kelancaran proyek, ini bisa kita kasih honor. Mungkin nggak perlu tinggi-tinggi, misalkan 50.000 per jam ya, 50.000 lumayan. 50.000 kalau 8 jam kan 400.000 ya. Oke, kalau dia overtime 60.000. Ya, oke. Kemudian kita kembali ke task, kemudian kita ke Gantt chartnya. Kita lihat di sini yang belum diberikan assignment itu adalah pekerjaan user training. Oke, user acceptance test juga belum ya. User acceptance kita mulai dari dulu. User acceptance test ini kita assign ke siapa? User acceptance test kita harapkan bahwa sistem analis perlu ikut untuk memastikan bahwa nanti ketika terjadi perdebatan dia yang tahu ya. Sistem analis ini yang melakukan analisis kebutuhan bersama dengan PM, mungkin PM juga perlu ya. PM, sistem analis, kemudian senior programmer Paula juga perlu ikut ya. Kemudian didampingi oleh mungkin perwakilan ini ya. Jadi ada dari trainer dan juga dari expert user. Oke, yes. Oke, jadi UAT ini mesti banyak karena ini UAT ini juga banyak pihak memang yang terlibat, karena ini mengundang user untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat berdasarkan desain itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka yang melakukan tes. Sehingga kalau misalkan ada perdebatan mengapa hasilnya seperti ini, itu harus dibantu, selain programmer harus dibantu oleh sistem analis. Kalau sistem analis mentok, nanti juga PM yang akan turun tangan untuk mengklarifikasi sebenarnya seperti apa perbedaan sudut pandang itu. Kemudian pada saat yang sama ini trainer mulai masuk, dia telah mengikuti internal test, kemudian dia juga perlu melihat dari sudut pandang persepsi user. Kemudian para expert user sudah mulai kita libatkan di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan user training. User training itu artinya user-user kita kumpulkan, kemudian diajari oleh trainer dibantu dengan expert user. Oke, kita assign resource, berarti ini akan diajari oleh para trainer, kemudian dibantu oleh expert user. Kita assign di sini. Oke, kemudian
Go live ini tanggung jawab dari PM. Oke. Selama tahap monitoring ini juga perlu dipantau ya, 25 hari ini cukup panjang. Jadi kalau ada troubleshoot harus dibantu, maka ini kita tugaskan dari programmer senior 1, kemudian sistem analis 1 ya, ini ada ya 2, kemudian mungkin perlu dari trainer dan expert user, masing-masing kita ambil 1, jadi ada 4 orang di sini. Oke. Ya. Serah terima 1 hari ini dilakukan oleh PM. Oke. Ini sudah jadi. Oke, kita bisa lihat di resources, kemudian kalau kita lihat di resource usage ya, kelihatan di sini. Jadi si Wibisono ini sebagai PM dia terpakai 120 jam. Sistem analis si Sinta 120. Database administrator ini si Darto kepakai 250, ini sedikit bantu ya. Paula dan lain-lain. Jadi usage atau waktu yang terpakai dari masing-masing sumber daya itu bisa terlihat di sini, bisa terlihat. Kemudian total waktu dia itu kepakai berapa itu kelihatan di sini. Oke, kalau kita lihat di RBS-nya di sini kelihatan ini ya, masing-masing. Jadi sebagai contoh bahwa si PM itu akan dibayar 24 juta, kemudian sistem analis 18 juta. Ini memang tidak imbang. Misalnya ini anggaplah dari masih junior ya. Jadi database administratornya itu 1 orang dapat 30 juta, 1 lagi dibayar dengan ini 5 juta. Oke, demikian juga yang lain-lain bisa kelihatan sampai pada si expert user ya. Expert user ini dapat 12 juta misalnya karena dia bantu. Yang ini tinggi lagi ya. Ini juga dapat 22 juta. Ini 6.400.000. Oke, kita lihat, kemudian bisa kita ketas di sini, kita klik Gantt chart-nya. Kalau ingin melihat cost ya, cost dari masing-masing ini kita bisa klik di daerah sini ya. Kita klik, kemudian klik kanan. Di sini ada cost. Kita klik, ya kelihatan seperti ini. Ya. Jadi project ini apa? Ya asumsinya karena kita tetapkan tadi terus ada durasi yang lama untuk monitoring misalnya. Ternyata dengan pola seperti tadi itu total cost-nya adalah 251.200.000 untuk mengembangkan sistem informasi akademik ini. Cukup tinggi ya. Di sini kalau kita lihat bahwa 24 juta untuk perancangan, kemudian 100 juta pembuatan program, 43 juta untuk testing dan implementasi, ini ada 83 juta ya. Implementasi cukup tinggi, pembuatan program juga cukup tinggi. Oke, kalau misalkan kita ingin mengoreksi ini karena mungkin sudah belajar, kok tinggi sekali ini, bagaimana cara ini kita periksa ya. Kita kembalikan ke default, kita lihat di sini. Apakah ada yang berlebihan dari sisi hari misalnya? Ini monitoringnya mungkin bisa terlalu banyak yang dilibatkan, atau monitoringnya mungkin nggak usah segini banyak ya mungkin ya. Kita monitor misalkan 14 hari. Oke, 14 hari berkurang waktunya. Kemudian pembuatan programnya mungkin kita kurangi menjadi 20 hari misalnya. Oke. Ya. Dengan perubahan ini kita lihat bagaimana pengaruhnya. Cara melihat ke cost-nya adalah dengan cara klik di sini, kemudian dipilih cost. Oke, kita lihat cukup signifikan. Sekarang total biayanya menjadi 199.760.000 dengan rincian seperti ini. Prinsipnya bahwa dengan perangkat lunak
untuk pengelolaan proyek seperti Project Libre ini mudah sekali bagi kita untuk melakukan estimasi atau mengontrol proyek. Kalau proyek itu terlalu mahal, bagaimana di sisi mana kira-kira yang mahal supaya kita ketika tender tidak kalah. Mana yang masih bisa kita kecilkan. Kemudian dari sisi pekerjaan juga akan detail sekali ya. Jadi kalau ini kembalikan ke default, pekerjaannya kelihatan di sini, masing-masing kapan mulai, kapan selesai dan lain-lain, dan tentu dengan mempertimbangkan working days atau hari-hari libur dalam kalender. Oke, bisa kelihatan seperti ini ya. Kita anggap dananya udah oke saja pemilik proyek. Ini kita bisa lihat di sini di WBS atau Work Breakdown Systemnya kelihatan di sini. Jadi masing-masing pekerjaan, kalau kita lihat di sini, pekerjaan besarnya adalah sistem informasi akademik, total biayanya adalah 199.760.000. Kemudian di sini akan nampak masing-masing sub pekerjaan gede dari proyek itu masing-masing biayanya berapa. Yang paling kecil lagi berapa. Jadi angka ini dibentuk dari 3 angka ini. Jadi analisis kebutuhan berapa, dokumen perancangan berapa, overflow berapa, 3 biaya ini akan mengumpul di sini. Oke, cukup enak. Dan bayangkan kalau kita tidak menggunakan Project Libre, kita tidak menggunakan perangkat lunak khusus untuk pengelolaan proyek, ini akan rumit sekali. Ya, rumit sekali. Mungkin nampaknya dibikin pakai Excel bisa, tapi kalau ada perubahan-perubahan, Excel ini akan sulit untuk menyesuaikan, tentu menjadi tidak efektif dibandingkan perangkat lunak yang memang disiapkan untuk mengelola proyek. Ya, ini WBS-nya kalau dalam bentuk network seperti ini. Kemudian kita juga bisa bikin report-nya ya. Kita buat report-nya di sini akan kelihatan ya. Jadi ini pertama, proyek ini akan dimulai pada tanggal 31 Mei hari ini ya, 31 Mei tahun 2021. Video ini saya rekam di sekarang udah tanggal 1 Juni ya, karena sudah lewat tengah malam. Kemudian akan selesai tanggal 24 Agustus. Oke, durasinya kalau dihitung dalam hari adalah 62 hari. Sekali lagi, sebagaimana di bab sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ini adalah hari kerja efektif. Kalau banyak hari libur, baik itu 1 minggu normal ya, jadi 1 minggu itu normal, tapi juga ketambahan dengan tanggal-tanggal merah kalau di Indonesia, hari raya nasional, hari raya keagamaan, ya, hari-hari libur nasional, itu pilihannya adalah apakah kita akan tetap bekerja tetapi dengan upah overtime atau ya kita liburkan. Kalau kita mengambil amannya, kita liburkan, maka tentu itu akan menambah hari. Jadi yang dihitung hari efektif. Ini akan menjaga kita jangan sampai terjadi satu kejadian yang overconfident. Overconfident maksudnya kita terlalu percaya diri. Selesai 60 hari. 60 hari kan kurang lebih 2 bulan. Kalau kita lihat di sini 60 hari 2 bulan, tetapi ini mulainya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, bahkan akhir Agustus. Mengapa demikian? Karena ini adalah hari kerja efektif. Oke, ini durasi dalam bentuk hari, dalam hitungan hari. Ini adalah dalam hitungan jam. Jadi total jam yang diperlukan itu man hours-nya segini, 1808 jam. Kemudian total biayanya sekian. Ya, ini udah diringkas. Oke, kembali ke tas. Kemudian jika ingin membuat hal yang ringkas saja, contohnya seperti ini. Ya, saya kecil-kecilkan begini. Ini akan enak sekali untuk bicara dengan pemilik proyek ya. Ini kita bisa zoom out. Oke. Jadi bisa fokus di sini bahwa sistem informasi akademik yang akan dibangun ini terdiri atas 4 pekerjaan besar. Ada perancangan sistem, ada pembuatan program, ada testing dan implementasi. Masing-masing harinya juga ada durasinya di sini. Total adalah 62 hari, terdiri atas 11 hari untuk perancangan, pembuatan program itu 25 hari,
testingnya 8 hari dan implementasi 18 hari. Kemudian kapan mulainya, kapan selesainya di sini kelihatan. Di sini juga nampak seperti ini. Jadi nampak sekali bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan, kapan selesai, kapan mulai. Oke, saya pikir pada tahap ini sahabat semua sudah mulai punya gambarannya. Jadi sejauh ini yang sudah kita pelajari adalah bagaimana kita melakukan tasking. Tasking itu adalah pengelolaan pekerjaan, mulai dari pekerjaan besarnya dibagi menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil, kemudian hingga ke detailnya. Tentu saja ketika para sahabat ingin membuat sendiri dalam pembuatan sistem informasi, tentu tidak harus mengikuti seperti yang saya lakukan ini. Ya, bisa aja mungkin ada hal-hal lain yang lebih teknis di sini bisa dimasukkan. It's okay. Jadi itu justru menunjukkan kalau kalian sudah paham. Ya. Jadi oke, ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan. Kalau ini nampak garis-garis kecil ini karena tadi kita lakukan zoom out ya. Ini kalau kita zoom in, nah kelihatan di sini karena ini kebetulan satu hari. Oke, jangan lupa untuk disimpan. Caranya dengan klik file, kemudian klik save. Jadi saat ini pada tahap ini yang sudah kita lakukan adalah kalau di bagian 1 di video sebelumnya kita belajar tentang tasking atau pengelolaan pekerjaan. Hari ini kita fokus 2 hal. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana cara mendefinisikan resource. Resource ini adalah sumber daya yang akan kita libatkan di dalam penyelesaian proyek. Dalam kasus ini kita fokus pada sumber daya manusianya karena ini pembangunan sistem informasi. Jadi kita lihat kalau membangun sistem informasi ini pihak mana saja yang diperlukan. Ada project manajernya tentu, penanggung jawab, ada sistem analis, orang-orang yang ngurusi database atau database administrator, kemudian para programmer, kemudian trainer yang membantu nanti untuk ngajar ke para expert user, para user biasa, ya end user gitu. Kemudian di sini adalah expert user. Expert user ini bukan bagian dari tim IT, dari bagian user, tetapi terpilih untuk mewakili para user, dan namanya expert user. Dia akan memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih daripada user biasa. Dan harapan kita, ini keberadaan expert user ini dari pengalaman selama ini cukup efektif. Maksudnya ketika orang-orang IT atau para konsultan di bidang IT ini sudah tidak menangani proyek ini, ada tempat untuk bertanya. Ada orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dari pengguna biasa. Nah, ini para expert user. Oke, jadi kalau kita tadi sudah tasking, menyusun pekerjaan, kemudian kita menyusun sumber daya dengan resourcing seperti ini, juga menentukan tarifnya. Anda lengkapi sampai sampai lengkap juga oke. Ini contoh saja, kita ambil standar rate dan overtime-nya. Tahap selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan antara resource ini dengan taskingnya, dengan masing-masing pekerjaan. Caranya